Eyang ada? Kuusahakan suaraku seramah senyumku. Gadis kecil itu melompat turun dari kursi dan berseru-seru memanggil ayahnya. Pa, ada orang cari Eyang. Hus. Suara memperingatkan menyahut dengan cepat dari dalam. Suara seorang pria dewasa. Lalu gorden kain bergambar gadis Jepang berkimono biru tersibak. Jangan teriak-teriak ini. Eyang kan lagi tidur. Dan ketika melihatku, lelaki itu, Pramono, tersenyum. Badai berganti badai, karya Tutinonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Selama hampir 1 bulan berikutnya, aku sibuk belajar untuk menghadapi ujian pendadaran, hingga tak sempat lagi berkunjung ke rumah Bu Amah. Suatu pagi, dari jendela kamar yang terbuka, aku melihat sebuah Piso 504 GL warna kuning dengan plat nomor Jakarta menikung ke halaman rumah Bu Amah. Seluruh badan mobil itu berlapis debu tipis. Kelihatannya baru saja menempuh perjalanan panjang. Ketika akhirnya mobil itu berhenti di halaman selatan, sisi yang dekat ke rumahku, dan mesin dimatikan, tubuhnya yang cantik mulus seakan-akan menghela napas lega. Seorang pria gagah, satu-satunya pengendara mobil itu keluar dan membanting pintu. Umurnya kira-kira 35 tahun. Walaupun kusut dan letih sehabis melakukan perjalanan jauh, penampilannya mengesankan seorang yang sukses dan terlatih menjadi bos. Ia berjalan dengan langkah panjang menyeberangi halaman, langsung masuk ke rumah lewat pintu samping. Sesudahnya, pandanganku terhalang oleh tembok dan tak bisa melihat apa-apa lagi selain pisau kuning yang mendekam dengan letih. Sehari itu, terlihat beberapa penampakan yang tak biasa dari rumah Bu Amah. Semua jendela dibuka lebar-lebar seolah berlega hati. Sekali Bu Amah keluar memanggil penjual sate yang lewat. Di saat yang lain, penjajah kue Holland Bakery yang dihentikan. Sore harinya, kulihat Bu Amah naik ke pisau kuning itu dengan diiringi oleh pria yang pada pagi harinya sudah kulihat. Praktis sehari itu, jadwal belajarku kacau balau karena selalu tergoda untuk memperhatikan rumah Bu Amah. Sehari semalam pisau kuning itu menghuni halaman rumah sebelah. Setelah dimandikan oleh tuannya, ia kelihatan genit dan melirik-lirik. Esok siangnya, baru saja aku melepas sepatu sepulang dari kampus, Bu Amah mengetok pintu depan. Ku buka pintu dengan tergesa dan ku persilahkan beliau masuk. Tadi pagi saya kesini, tapi Nak Leli agaknya sedang pergi. Bu Amah berkata sambil memandangi kamar tamuku yang kecil dan tak banyak perabot. Oh iya Bu, saya sedang ke sekolahan, sahutku. Ku persilahkan Bu Amah duduk di kursi yang paling longgar. Ini Nak, oleh-oleh dari Mono kemarin, tapi cuma sedikit. Bu Amah berkata dengan wajah berseri. Mungkin karena kedatangan anaknya. Mungkin juga
karena merasa bisa memberi sesuatu padaku. Piring tertutup serbet yang semenjak tadi dipegangnya dengan kedua tangan, sekarang diletakkannya di atas meja. Bu, repot-repot saja. Oleh-oleh itu kan untuk ibu, bukan untuk saya. Aku berbasa-basi sebagaimana dituntut oleh pelajaran etika. Tidak apa-apa, Nak. Di rumah masih ada. Saya ingin juga sekali-sekali membalas kebaikan, Nak. Kemarin Pramono datang. Sayang, saya tidak sempat memperkenalkannya kepada Nak Leli. Tidak apa, Bu. Saya juga melihat waktu putra ibu datang. Kelihatannya agak lama di sini ya, Bu? Aku bertanya. Ingat cerita Bu Amah bahwa anaknya tak pernah menginap kalau datang. Itulah, Nak. Akhirnya manusia memang harus kembali kepada Tuhan. Bu Amah berkata perlahan, setengah merenung. Maksud ibu? Aku bertanya penuh rasa ingin tahu. Anak saya mau bercerai, Nak. Ternyata selama ini rumah tangganya tidak pernah rukun, tidak pernah tenang. Terutama setelah anak-anak menjadi besar. Mereka sama-sama ingin agar anak-anak ikut agama mereka. Sama-sama tidak mau mengalah. Aku tercenung. Bu Amah sendiri kelihatan sukar memastikan perasaannya. Wajahnya adalah campuran dari sedih dan gembira. Wajar ia gembira karena anaknya kembali kepada Tuhan dengan membawa tanggung jawab. Tetapi sedih pun mungkin karena siapa sih yang tidak sedih melihat rumah tangga anaknya hancur? Sesudah mereka berpisah, Mono akan memboyong saya ke Jakarta. Bagaimana menurut pendapat Nak Leli? Baik atau tidak kalau saya ikut anak saya ke Jakarta? Bu Amah bertanya penuh harap. Sekali ini aku bisa segera menjawab. Baik sekali, Bu. Daripada ibu di sini juga sendirian. Lagi pula, Mas Pramono mungkin juga ingin dekat dengan ibu. Terutama agar putra-putrinya mendapat bimbingan yang baik. Anggukan Bu Amah datang dengan segera. Kurasa sejak semula, ia memang sudah memutuskan demikian. Ia bertanya kepadaku hanya untuk mencari dukungan atau barangkali sekedar basa-basi. Minggu depan, Mono akan datang lagi untuk mengurus perceraiannya di pengadilan. Sekarang begitu ya, Nak? Mau cerai saja harus lewat pengadilan. Mau menikah lagi harus ada izin istri, ada izin atasan. Zaman saya dulu tidak. Lelaki mau menikah lagi, gak ada yang melarang. Mau mencerai istrinya, gak ada yang bisa mencegah. Istri-istri zaman sekarang lebih beruntung. Bu Amah berkata dengan semangat. Tapi sesungguhnya semua itu kan kembali kepada orangnya juga, Bu. Sekalipun ada aturan yang melarang, kalau seorang lelaki memang ingin berbuat seleweng, ada saja caranya. Peraturan yang dibuat oleh manusia tentu mudah pula diperdaya manusia. Aku memberanikan diri menyatakan pendapat. Iya, Nak. Semua akhirnya kembali pada mental
dan moral manusia-manusianya. Nah, sesudah Mono selesai mengurus perceraiannya, saya akan sekalian dibawa ke Jakarta. Tadinya saya ingin menjual saja rumah itu, tapi Mono tidak setuju dan ingin agar dikontrakkan saja atau minta tolong salah seorang saudara untuk menempatinya. Nak Leli mau tinggal di rumah saya. Tinggal pakai saja, Nak. Tidak usah menyewa. Kalau ada kerusakan, Nak bilang saja kepada saya. Nanti biar Mono kirim biaya untuk memperbaiki. Kalau sebelum menempatinya, Nak Leli ingin agar dicat dulu, akan saya suruh orang mengecatnya. Pokoknya Nak Leli berdua tidak usah keluar biaya sedikit pun. Aku kebingungan. Menempati rumah Bu Amah. Rumah sebesar itu dengan begitu banyak kamar kosong serta kemurungan yang melekat pada setiap dinding dan perabotnya. Sungguh tak pernah aku berharap tinggal di rumah seperti itu. Aku selalu menginginkan rumah yang tenang, hangat, dan setiap sudutnya selalu tersentuh manusia setiap hari. Mungkin ini disebabkan pikiranku yang selalu cepat lari ke hal-hal yang mistis. Aku takut kegelapan. Aku takut hantu gentayangan. Aku merinding kalau mencium bau mistis. Ku cari alasan apa saja untuk menolak permintaan Bu Amah tanpa mengecewakan wanita yang baik itu. Terima kasih sekali untuk kemurahan hati Ibu. Tapi saya kira rumah itu terlalu besar untuk kami, Bu. Lagi pula, kalau sebentar lagi saya dan Mas Yudi lulus, mungkin kami tidak akan tinggal di Jogja lagi. Sayang juga ya, Nak. Sebenarnya saya lebih percaya kalau rumah itu ada dalam pemeliharaan Nek Leli berdua. Tapi tak apa-apalah kalau memang begitu. Bu Amah terlihat sedikit kecewa, tapi tidak mendesak lagi. Aku ingin tersenyum, senyum kecut. Ngeri memikirkan tinggal di rumah sebesar dan seangker itu. Seminggu kemudian, pulang dari kantor penerbitan, kutemui pemandangan baru yang hidup dan semarak di halaman rumah Bu Amah. 2 anak perempuan, kira-kira umur 9 dan 7 tahun, bermain dengan gerak langkah mereka yang penuh keceriaan bocah. Pisau kuning yang sudah kukenal itu mendekam di tempatnya yang dulu, dekat pagar selatan. Semak-semak yang kutanam di halaman rumah itu sudah mulai menggerumbul subur. Kedua gadis kecil itu, satu berbaju biru dengan kepangan rambut panjang di kedua sisi kepala, dan yang satu lagi mengenakan baju merah muda dengan tatanan rambut yang sama, berlari-lari mengelilingi semak perdu. Si baju biru yang agaknya lebih besar mengejar adiknya. Keduanya berlari cepat diiringi seruan dan tawa riang. Si kecil berteriak-teriak ketakutan tiap kali punggungnya hampir terjamah oleh tangan kakaknya. Tiba-tiba, si kakak berbalik dan lari menyongsong adiknya. Tak menduga kakaknya berlari secepat itu, si kecil menjerit kaget. Larinya tak sempat lagi direm. Mereka bertabrakan dan jatuh bersama-sama. Si kecil terduduk di tanah, meraung dan memprotes kakaknya. Kalian curang, masa berbalik begitu? Nggak boleh dong, aku bilangin papa ntar.
Ia berteriak sambil menangis. Si kakak tanpa mempedulikan kemarahan dan ancaman itu menolong adiknya berdiri. Dibersihkannya debu di lutut adiknya dengan roknya sendiri. "Jangan bilang papa dong, ntar Kak Lin dimarahin. Dah yuk, kita main di dalam saja. Main di luar ngotorin baju. Di rumah Eyang kan gak ada pembantu yang nyuci baju kita. Kasian dong Eyang nyuciin baju kita terus." Dengan penuh sikap kekakaan, dibimbingnya adiknya ke dalam. Si kecil yang baru saja mencak-mencak menurut saja dengan sukarela. Tidak sampai 1 menit, kemarahan dan kesakitan lututnya sudah hilang dalam uluran tangan si kakak. Aku yang sebentar tadi terpesona menyaksikan mereka pun jadi tersadar dan cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Cucu-cucu Bu Amah, manis, lincah, penuh daya hidup. Betapa takkan menjadi permata hati yang sangat berharga bagi orang tua mereka. Dan betapa lama terpisah dari dada neneknya yang selalu berdegup rindu ingin memeluk mereka. Menurut cerita-cerita Bu Amah, kurasa tidak sering mereka bertemu neneknya serta menginjak rumahnya. Rumah yang telah menjadi letih setelah sekian lama menunggu sepak kaki mereka yang kecil, menanti-nanti gema suara mereka yang nyaring. Masuk ke rumah, segera ku kemasi 3 kebaya Bu Amah yang aku tolong jahitkan. Ibu yang sedang dilimpahi harapan baru itu tidak ingin membuat malu putranya di Jakarta dengan kebaya-kebaya lama yang sudah lusuh. Aku sendiri hanya tahu sedikit soal menggunting baju, masih dalam tahap peserta kursus. Kubungkus ketiga kebaya itu dengan kertas koran. Kebetulan sekali sudah selesai semuanya tadi pagi. Kupikir tak ada perlunya menunda mengantarkannya kepada Bu Amah. Siapa tahu Pramono akan cepat-cepat kembali ke Jakarta. Lagi pula Bu Amah tentu harus mencoba dulu hasil pekerjaan penjahit amatir ini, agar bisa kubetulkan seandainya ada yang tidak pas dipakai. Pintu kamar tamu terbuka lebar. 2 gadis kecil yang tadi kulihat di halaman sekarang duduk di kursi membaca majalah anak-anak. Tentunya mereka bawa sendiri dari Jakarta, sebab di rumah Bu Amah hanya ada koran-koran terbitan 5 tahun yang lalu. Si kakak seolah melihat aku berdiri di depan pintu. Aku mengajaknya tersenyum seramah mungkin. "Eyang ada?" Kuusahakan suaraku seramah senyumku. Gadis kecil itu melompat turun dari kursi dan berseru-seru memanggil ayahnya. "Pa, Pa, ada orang cari Eyang." "Hus!" Suara memperingatkan menyahut dengan cepat dari dalam. Suara seorang pria dewasa. Lalu gorden kain bergambar gadis Jepang berkimono biru tersibak. "Jangan teriak-teriak ini. Eyang kan lagi tidur." Dan ketika melihatku, lelaki itu, Pramono, tersenyum. "Mari Dek, silahkan." Sejenak aku ragu-ragu. "Bu Amah sedang istirahat bukan? Saya hanya perlu mengantar kebaya beliau, supaya dicoba dulu. Nanti kalau ada yang kurang pas, akan saya perbaiki." "Ayolah, masuk dulu. Dek Leli bukan? Ibu banyak bercerita tentang Anda kepada saya. Karena kita belum pernah kenal, sebaiknya duduk ngobrol-ngobrol dulu." Aku tidak bisa menolak ajakan seramah itu. Jadi aku pun masuk. Pramono mengulurkan tangannya dan kami bersalaman. "Saya Pramono." Ia berkata dengan sikap mantap seorang yang biasa diikuti perintahnya.
Aku memperoleh kesan lugas dan rasional dari pria ini. Ia sepenuhnya mewakili bayangan Pak Taryadi yang ada dalam benakku. Kekar, berwajah sedikit kaku. Namun suaranya yang ramah membuat kesan kaku dari penampilan fisiknya seakan lumer. Saya sudah menduga sewaktu melihat Pak Pramono seminggu yang lalu. Aku menjawab dengan sopan. Mungkin tak terlalu pantas aku memanggilnya dengan sebutan Pak, karena ia sama sekali belum kelihatan tua. Tetapi aku tak menemukan sebutan lain yang lebih netral. Untuk menyapu kecanggunganku akan sebutan itu, aku menoleh kepada dua gadis kecil yang mengawasi kami dengan diam-diam. Putri Pak Pram manis-manis sekali. Aku memberikan pujian sebagaimana mestinya. Bukan sekedar basa-basi, sebab kedua anak itu memang manis dan bersih. Bilang terima kasih Lini, Lita. Ayo kesini. Ini yang besar namanya Lini. Adiknya Lita. Lini, Lita, kasih salam tante. Pramono memerintah kedua putrinya untuk menyalami aku. Kedua gadis kecil itu merosot perlahan dari kursi, mendekati aku dan mengulurkan tangannya. Mula-mula Lini, lalu adiknya mengikuti. Ku genggam tangan-tangan kecil itu dengan hangat, dan tak dapat ku cegah jariku pun hampir menoel pipi mereka yang padat berisi. Senang main di halaman rumah Eyang? Aku bertanya. Lini memandangku dengan mata lebar. Tante lihat kami main. Tentu, rumah tante kan di sebelah situ. Lini memandang adiknya, lalu melirik kepada ayahnya dengan gelisah. Aku tahu. Ia takut aku melaporkan pada ayah mereka bagaimana ia menubruk adiknya hingga jatuh terjerembab. Dengan geli, aku tunjukkan padanya bahwa aku bisa menjadi kawan sekutu yang baik. Kok gak tidur siang nih, Lini sama Rita? Kutunjukkan rasa setia kawanku dengan tak menyinggung-nyinggung kenakalan Lini. Ya, kalian sudah waktunya tidur siang. Masuk ke kamar dan tidur. Ayahnya menimpali. Dengan patuh, kedua anak itu berbalik dan pergi ke dalam. Sebelum hilang di balik gordin, Lini menoleh kepadaku dengan mata bening bersinar. Mata yang gembira atas persahabatanku. Aku beri ia senyum manis yang juga penuh kegembiraan. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.